angel temen ya. Naik sholat itu paling dikit. Ya Allah. Hati-hatinya kan sambil menerjemahkan kalimat. Oh, wis pinter banget wis. Karo zikir karo ngartekno. Ya Pak Ustaz jawab. Mbak Imam, ini Mbak Tauhid bertanya, apakah kalau zikir ke Allah sebanyak-banyak hingga kita waktu sholat pun harus berzikir? Atau kita memaknai menghayati ya Mbak, istilah menghayati maknanya. Misal Allahu Akbar, Allah Maha Besar katsira sebanyak besar-besarnya, walhamdulillah katsira segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukrata wa asila, maha suci Allah pagi siang sore. Ini wajhatu wajha lillazi fatras samawati wal ardh, saya menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, condong dan berserah diri, wa ma'ana minal musyrik, dan saya tidak jadi dari golongan orang yang musyrik, dan seterusnya. Misal alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ar-rahmanir rahim, Zat yang maha pengasih dan penyayang, maliki yaumiddin, yang meraja hari kiamat. Iki atine karo ya wakil apa enggak kan gitu ya Mbak? Kalau kita dikir wae nanti lupa maknanya. Kalau kita menghayati maknanya malah kelingan makna, nggak kelingan Allah, kan gitu maksudnya. Gimana? Kalau boleh saya uraikan seperti ini. Jadi kullu syai'in minal kulina, segala sesuatu itu karena keterbiasaan. Jadi kalau kita mengingat Allah sambil bekerja, kita tetap bisa bekerja. Mengingat Allah sambil masak, kita tetap fokus bisa masak. Kita kalau terbiasa zikir sama Allah sambil nyuper juga bisa, karena kullu syai'in minal kulina, karena udah terbiasa. Bahkan sambil duduk bisa zikir kan, atau sambil nonton TV bisa zikir. Artinya kalau sudah terbiasa bisa dua-duanya gitu Mbak. Jadi lesannya, akalnya itu baca dan menerjemahkan, hatinya tetap mengingat Allah. Bahkan perintahnya aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingat, bukan untuk mengartikan sholat. Ya lah, nanti ayatnya pas siksa sampean kelingan siksa. Nanti ayatnya pas nyun sewune menceritakan kecantikan bidadari, sampean kelingan kecantikan bidadari. Nanti pas ayatnya menjelaskan jalan yang lurus, sampean kelingan jembatan. Ya enggak, ihdinas siratal mustaqim, gimana? Bisa saja pas ayatnya segala puja-puji, sampean mah kelingan tetangganya yang namanya Puji, ya bisa saja. Dengan mengartikan bukan malah tambah mengingat Allah, malah mengingat selain Allah. Padahal perintahnya aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingat. Makanya alangkah baiknya mungkin ya, kan tidak batal ketika jenengan sholat itu jempolnya ini ditaruh ke jantung Mbak. Jadi jempolnya ditaruh ke jantung untuk membantu mengingat Allah. Jadi setiap detak jantungnya itu diisi zikirnya. Misal subhanallah, 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 subhanallah terus. Kan nggak batal kalau di dalam ini bicara. Ya buatan. Ya buatan pemanah bertasbih atau berzikir atau ya wakil, ya wakil. Yang inginnya mengingat Allah. Atau ya wali biar jadi sekian, jadi wali. Kan kadang seneng jadi wali. Boleh jadi wali, ya wali, ya wali. Atau ya rozak dan seterusnya. Jadi ketika ini sudah terbiasa ditaruh di sini, kalau boleh saya perhatikan, nah seperti ini, nah ini kan saged. Kan biasanya pakai tasbih lah, ini pakai ini loh, detak jantung, tasbih bawaan. Ya betul, tasbih bawaan ini kan jantung kita. Ngeten, supaya tetap aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan dalam hal ini, kalau orang sholat mengingat Allah, itu namanya gelarnya muqarrabin. Kalau dia sholat mengingat sholatnya, entah bacaannya, entah rukuknya, entah tumakninnya, entah bacaannya, ya pokoknya mengingat sholatnya, itu gelarnya abidin. Sampeyan sholat kelingan anteng, kudu tumakninah, kan kudu fasih, walau bolin, yang diingat itu. Itu namanya abidin, gelarnya. Orang yang fokusnya itu ibadah. Hah? Kalau yang dia fokusnya mengingat Allah, yang menggerakkan dia,
menggerakkan lesannya, yang mendirikan dirinya, yang merukukkan dirinya, yang mensujudkan dirinya, itu gelarnya mukorobin. Tak kira ini nggak sampai situ bahasannya, bablas sih. Gimana Mbak? Nah, kalau sholat kita kehilangan kesadaran mengartikan Allah, kita harus double Mbak. Jadi khusyuknya itu didobeli gitu. Ibarat nafsu ini kan cara hayawan arep ucul, kandangnya dobeli. Nek tadi lupa arti tidak khusyuk kan, lupa artinya tidak khusyuk. Yuk kelingan kerjaan atau mungkin karena musim hujan kelingan jemuran. Ya anggap baik, yang membuat lupa juga Allah gitu. Atau yang bikin ingat jemuran juga Allah, itu kan di kandang lagi. Allahu Akbar. Kae kancane padha teko ora ndang mbok temoni apa? Nah, yang membuat lupa juga Allah. Jadi aman ini. Dia tetap lupa aja ingat Allah. Enggak kan? Kan gini, kita itu dari Allah lari ke Allah itu paling aman. Kan Allah ada di mana-mana. Ya kan enak, ya dah. Dari Allah menuju Allah, dari Allah lari ke Allah kan enak. Jangan dari Allah lari ke selain Allah, beda. Makanya lupa aja itu kersane Allah. Jadi khusyuk yang benar kayak gitu, Mbak. Jadi khusyuk yang benar itu jenengan menerjemahkan ya keingat Allah, jenengan dibawa nuansa hatinya ke selain Allah di luar sholat, ya anggap aja yang bawa ini Allah, yang mengingatkan kerjaan itu Allah, itu aman. Kan jelas kalau kita pujian, istilahnya yang kita pelajari itu mesti obah meneng lamun khusyuk kersane Allah. Obah meneng lamun obah rukuk sujud kan dilatih itu mriku. Obah Allahu Akbar kan yuk meneng lebare. Obah meneng kehendak Allah, gerak sama diam kehendak Allah kan gitu awalnya. Yuk tambahi itu kan gerak dohir, diam dohir. Nggih mboten. Obah meneng lamun. Lek lamun udah gerak batin. Ya khusyuk kan diamnya batin. Dari mulane nglamun khusyuk kabeh kersane Allah itu khusyuk temenanan. Ya enggak, Mbak? Nglamun aja di kersane. Lah kita kan enggak bisa melawan kersane Allah. Sakit ngelawan kersane kan sakit. Contohnya sampean diam, enggak bisa. Sampean gerak terus juga enggak bisa. Begitu juga sampean khusyuk terus ya nggak bisa, ngelamun terus coba ya nggak bisa. Ya makanya orang yang mengingat Allah itu full dari Allah menghindar ke Allah. Enak toh? Menghindari loh ke Allah. Enak toh? Itu namanya obah meneng lamun khusyuk kabeh kersane Allah. Ini belum bab khusyuk ini, Mbah. Bisa saya lanjut, Mbah? Oh, tambahi. Salat cok guyu ngoten. Guyu niku maksude ngakak napa mesem? Diingatkan sesuatu, nggih, diklanaken, dipamer-pameri sama Allah.